Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ahmad Fauzi ya. Masih di tempat yang sama ini, di ruangan kerja saya, yang walaupun agak semerawut ya, mohon dimaklumi ya. Di sini saya akan melanjutkan pandangan saya, pendapat saya tentang bagaimana menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktek pembelaan. Yang kali ini dalam perkara narkotika. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkara narkotika itu dengan barang bukti yang sedikit, yang dimaksud dengan sedikit itu biasanya kurang dari 1 gram. Biasanya baik penyidik, kemudian setelah dinaikkan penuntut umum itu akan terdakwa dengan 3 pasal biasanya. Yang pertama itu 114 yang isinya itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika. Golongan 1 bukan tanaman. Yang kedua itu pasal 112 ayat 1, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Itu apabila bukan tanaman, tapi kalau dalam bentuk tanaman golongan 1 seperti ganja, jaksa akan menerapkan pasal 111 ayat ke-1. Dan lebih subsidiar biasanya akan menerapkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam hal ini saya akan memberikan pandangan berdasarkan dari perkara yang saya tangani. Itu kita menangani perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 2 paket sabu seberat 0,4 kalau tidak salah ini. Kalau tidak salah ya, 0,4 itu di Pengadilan Negeri Batang dengan nomor perkara 67 Pitsus 2019 PN BTG. Pada saat tertangkap tangan si terdakwa ini, kenapa saya sebut si terdakwa? Kita tidak akan menyebutkan namanya karena berkaitan dengan nama baik seseorang. Pada saat ditangkap terdapat bukti sabu seberat 0,4, yang kedua ada pipet, yang ketiga barang buktinya itu hasil tes urinnya juga positif, yang diperoleh dengan cara membeli. Pada saat persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Batang, si terdakwa ini diputus bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat ke-1, dan dipidana dengan pidana penjara selama 5,5 tahun. Atas putusan tersebut kita mengajukan banding yang diregister Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor 23 Pitsus 2019 PT SMG ya. Namun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
menguatkan putusan pengadilan, namun hanya merubah lama pidana penjaranya saja dari 5,5 tahun menjadi 5 tahun. Atas putusan PT, kita mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung yang diregister dengan nomor putusan 3603/Pitsus 2019. Apa yang menjadi dasar kita mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung? Apa yang kita jadikan dasar kasasi Mahkamah Agung sebenarnya sudah kita muat dalam upaya pembelaan dengan menggunakan kaidah hukum pada jurisprudensi Mahkamah Agung ya, nomor 1071 Kapitsus 2012, yang kaidah hukumnya seperti ini: bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius. Artinya apa? Di dalam kesalahan itu ada yang namanya kesengajaan. Yang di dalam kesengajaan itu ada maksud. Apa maksud seseorang itu? Misalkan dalam hal ini adalah kita membuktikan maksud, yang mungkin ini bahasa saya saja ini. Dalam persidangan kita membuktikan maksud, tujuan dari si terdakwa itu di dalam membeli dan menguasai narkotika. Apakah akan dijual kembali? Apakah akan digunakan untuk diri sendiri? Menurut keyakinan kita berdasarkan fakta persidangan, pada saat itu kita meyakini bahwa si terdakwa menguasai dan membeli narkotika itu hendak digunakan untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah, akhirnya Mahkamah Agung dengan putusan nomor 3603 Pitsus 2019 mengabulkan kasasi kita dan merubah putusan dari sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan pidana penjara 5 tahun ya oleh PT, kemudian dirubah oleh Mahkamah Agung membebaskan dari pasal 114 dan 112 ayat 1 dan terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan untuk diri sendiri yang sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, dan diputus dengan pidana penjara selama 1,5 tahun. Jadi setelah putusan dari Mahkamah Agung diserahkan ya kepada terdakwa, dia langsung bisa keluar. Artinya pada saat dia menjalani penahanan selama 11 bulan ya, karena begitu putusan diterima kan setelah dieksekusi, remisi dan segala fasilitas berkaitan dengan hak-hak terpidana kan harus diberikan. Itu tentang bagaimana memahami, menurut saya memahami asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktek pembelaan perkara narkotika, dan banyak beberapa perkara yang mungkin tidak saya sebutkan dalam video kali ini ya. Tapi yang paling penting, tidak menggunakan narkotika lebih baik daripada dengan menggunakan narkotika. Jadi
Jadi jangan sampailah, walaupun ada hak yang hak hukum ya yang bisa diperjuangkan apabila kita terkena perkara narkotika. Karena apa? Pasal-pasal yang dimuat dalam perkara narkotika itu marketable. Maksudnya marketable itu gimana ya? Artinya berpotensi untuk diperdagangkan oleh oknum. Ini misalkan ya. Ini nih, kamu mau diputus penyalahguna enggak? Kamu mau dituntut penyalahguna enggak? Kamu mau di asesmen enggak? Dengan iming-iming akan diputus sebagai penyalahguna dengan imbalan tertentu. Itu sudah menjadi, menurut saya sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi ya lebih baik jangan sampai terjerat dengan narkotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.